Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Kamaluddin dari kelas BID. Jadi untuk pembahasan mungkin ini merupakan pembahasan terakhir dari saya, yakni transformasi pendidikan profetik. Transformasi. Dengan kata lain, transformasi adalah perubahan. Jadi transformasi pendidikan profetik itu mengacu pada perubahan mendasar dalam sistem pendidikan. Untuk apa? Untuk mengintegrasikan nilai-nilai profetik atau nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh para nabi dan tokoh-tokoh spiritual. Transformasi ini tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu individu yang berpengetahuan luas, bermoral tinggi, dan berkomitmen pada pengabdian sosial. Berikut adalah beberapa langkah dan konsep yang dapat digunakan untuk melakukan transformasi pendidikan profetik di era modern yang penuh gempuran modernisasi dan arus globalisasi. Transformasi pendidikan profetik menjadi kebutuhan esensi untuk membangun generasi muda yang berakhlak mulia dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Adapun ciri-ciri transformasi pendidikan profetik yang pertama adalah holistika, yaitu meliputi seluruh aspek pendidikan, baik dari kurikulum, metode pembelajaran, hingga budaya sekolah. Sedangkan aspek yang kedua adalah berkelanjutan, yakni merupakan proses yang berkelanjutan dan tercerna, tidak hanya program temporer. Sedangkan poin yang ketiga adalah kontekstual, yakni menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masyarakat setempat. Jadi kita harus tahu keadaan, baik dalam keadaan sekolah, keadaan lingkungan, ataupun keadaan dari keluarga dari siswa. Jadi kita harus tahu. Setelah kita tahu, kita harus bisa menyampaikan apa yang perlu untuk disampaikan. Jangan kita hanya menyampaikan apa yang tidak perlu. Kita harus menyampaikan apa yang memang dipentingkan untuk diimplementasikan oleh siswa atau para peserta didik. Adapun strategi dari transformasi pendidikan profetik adalah redefinisi, yakni tujuan pendidikan, mendefinisikan kembali tujuan pendidikan dengan menekankan pada pembentukan karakter yang kuat selain dari pencapaian akademis. Akan tetapi dari pendefinisian dari di atas itu pasti tidak luput dari tantangan sosial. Adapun di sini saya akan menyebutkan beberapa tantangan dan solusinya. Tantangan sekularisme, yaitu menghadapi pandangan yang memisahkan antara pendidikan dan nilai-nilai spiritual. Jadi di sekelompok masyarakat kita ataupun di beberapa tenaga pengajar kita itu anti dengan ilmu-ilmu pengetahuan seperti sains, filsafat, dan lain-lain. Jadi mereka itu hanya fokus pada bidang spiritual saja. Jadi tidak seimbang antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Jadi kita harus fokus, kita harus bisa memahami dari dua komponen ilmu tersebut, karena dua komponen ilmu tersebut itu sumbernya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah keterbatasan sumber daya, keterbatasan dana dan tenaga pendidik yang terlatih. Adapun solusi dari kedua tantangan tersebut adalah penggalangan dana, pelatihan guru berkelanjutan, kerjasama dengan lembaga terkait, dan pemanfaatan teknologi edukasi untuk menjangkau lebih banyak peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.